Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Wa idza ma'nantum fa aqimus sholah. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Al-ayah. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan beserta pengurus, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru RA Plus Hidayatullah Blitar, yang kami hormati Bapak dan Ibu Wali Murid RA Plus Hidayatullah Blitar, serta anak-anakku semua yang berbahagia. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan nikmat sehat, sehingga kita dapat memperingati Isra Mi'raj tahun ini dengan hati lapang dan berbahagia. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Amin. Kedua kalinya sholawat ma'asalam tetap tertuju kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan terang kepada kita semuanya dengan adanya agama Islam. Anak-anakku sekalian yang kami sayangi, peringatan Isra Mi'raj tahun ini dilakukan secara virtual. Meskipun demikian, Ustazah berharap semoga kalian semua tetap menjalankan aktivitas ini dengan penuh semangat. Isra Mi'raj adalah suatu peristiwa yang berbeda, yang sangat penting bagi kita semuanya, yakni perjalanan Nabi yang hanya dilakukan dalam waktu 1 malam saja. Kalian sudah tahu apakah itu Isra? Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Anak-anak ketahui bahwasannya perjalanan Nabi hanya 1 malam saja, padahal jarak antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu adalah 1.200 km. Jadi cukup jauh teman-teman. Karena apa? Karena Allah memberikan mukjizatnya dengan memberikan kendaraan yang diberi nama buraq. Allah telah berfirman seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu di dalam surat An-Nisa ayat 103, yang artinya kurang lebih adalah sesungguhnya sholat itu fardu dan ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sholat fardu ada berapa teman-teman kecilku? Ya, sholat fardu ada 5 waktu dalam sehari semalam. Masih ingat lagunya? Kita sama-sama ya. Coba sebutkan sholat fardu semua ada 5. Subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya, kewajiban kita semua. Anak-anakku yang dirahmati Allah, harapannya semangat Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi spirit bagi seluruh keluarga besar Yayasan Masjid Hidayatullah, agar dapat meningkatkan iman dan takwa bagi kita semua, termasuk peserta didik sebagai calon generasi yang berakhlakul karimah, generasi yang mulia dan terpuji. Amin. Anak-anakku yang dirahmati Allah, harapannya semangat Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi spirit bagi seluruh keluarga besar Yayasan Masjid Hidayatullah, agar dapat meningkatkan iman dan takwa bagi kita semua, termasuk peserta didik sebagai calon generasi yang berakhlakul karimah,
generasi yang mulia dan terpuji. Amin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya kalian semua akan kami pertemukan dengan Bapak yang hebat, yakni adalah Bapak Haji Abdul Rauf LC Grade Dip MA yang biasa dipanggil Gus Rauf. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati para alim ulama, keluarga besar Yayasan Masjid Hidayatullah Kota Blitar, para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberi kenikmatan sehat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan ini adalah bulan yang penuh dengan berkah. Dikatakan demikian karena di dalamnya ada peristiwa yang sangat penting yang senantiasa dikenang oleh umat Islam seluruh dunia. Peristiwa apa itu? Yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ini di dalam pemahaman masyarakat kita masih belum dipahami secara utuh, atau bahkan sebagian masyarakat kita masih bingung apa yang disebut dengan peristiwa Isra Mi'raj itu dan apa hakikatnya. Oleh sebab itu, di dalam kesempatan hari ini Al-Fakir hendak menyampaikan beberapa hal terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah pengertian Al-Isra wal Mi'raj dan apa hakikatnya. Untuk memahami Al-Isra wal Mi'raj ini ada dua istilah penting yang harus kita pahami secara seksama. Yang pertama adalah istilah Al-Isra, yaitu suatu peristiwa perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain tetapi masih dalam wilayah bumi. Yang kedua adalah Al-Mi'raj, yaitu suatu perjalanan dari Baitul Maqdis menuju ke Sidratul Muntaha, atau dari satu tempat di bawah menuju ke tempat yang lebih tinggi. Jadi bisa dikatakan bahwa Al-Isra Mi'raj ini adalah suatu peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram yang berada di Makkah Al-Mukarramah menuju Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Tidak hanya sampai di situ, Allah juga memperjalankan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha dengan ditemani malaikat Jibril menggunakan piranti buraq. Buraq di dalam terma keislaman adalah suatu binatang atau ad-dabbah yang ukurannya lebih besar daripada keledai, tetapi lebih kecil ketimbang kuda. Di dalam literatur keislaman juga disebutkan bahwa kecepatan Al-Buraq ini melebihi kecepatan pesawat yang tercanggih yang ada saat ini pun. Bahkan disebutkan kecepatan Al-Buraq ini lebih cepat ketimbang kecepatan cahaya. Oleh sebab itu, di dalam logika kita tentunya ada sebuah pertanyaan. Apakah mungkin peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi? Lebih-lebih peristiwa ini terjadi hanya sebagian malam, tidak seluruh malam. Apakah mungkin? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang menghinggapi kita semua.
Tentu saja mungkin, karena bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu hal yang tidak mungkin. Oleh sebab itu, mengenai peristiwa ini menuntut keimanan yang lebih. Tidak cukup hanya dipahami secara logika, tetapi pemahaman secara keimanan ini sangat penting. Sebagaimana pula ketika itu, ketika Rasulullah SAW menceritakan peristiwa ini, para penduduk Makkah Al-Mukarramah, lebih-lebih para pengikut kafir Quraisy, tidak ada yang mempercayai. Yang mempercayai hanyalah Abu Bakar, sehingga beliau disebut atau digelari dengan As-Siddiq, yaitu orang yang membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, lebih-lebih terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj ini. Oleh sebab itu, kita harus meyakini, mengimani bahwa peristiwa ini benar-benar terjadi di dalam sejarah Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah apa latar belakang peristiwa Isra Mi'raj ini dan kapan ini terjadi. Di dalam banyak literatur keislaman disebutkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini dilatar belakangi oleh yang pertama, peristiwa di mana Rasulullah SAW mengalami kesedihan yang luar biasa. Yang pertama adalah beliau ditinggal oleh paman tercintanya, Abu Thalib. Yang kedua adalah beliau ditinggal oleh istri tercintanya, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kedua sosok ini adalah orang yang sangat berjasa di dalam melindungi baginda sallallahu alaihi wasallam, di dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Sehingga ketika beliau berdua wafat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirundung kesedihan yang sangat luar biasa. Sehingga tahun ini dinamakan sebagai tahun bela sungkawa atau Al-Am Al-Hazn. Peristiwa ini terjadi pada tahun 10 kenabian, atau tepatnya adalah 1 tahun sebelum baginda Rasulullah SAW hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Yang kedua adalah peristiwa Isra Mi'raj ini dilatar belakangi oleh kebungan atau blokade kaum kafir Quraisy terhadap baginda Rasulullah SAW dan seluruh pengikutnya di Makkah Al-Mukarramah. Sehingga adanya blokade ini menimbulkan sebuah kesempitan dalam bergerak, dalam menyebarkan dakwah agama Islam di luar Makkah Al-Mukarramah atau di desa-desa terpencil. Oleh sebab itu, untuk melipur rasa bela sungkawa, rasa kesedihan yang sangat luar biasa ini, maka Allah Subhanahu wa taala memperjalankan baginda Muhammad SAW dari Makkah Al-Mukarramah menuju Palestina, dari Palestina menuju Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Zat yang Maha Agung. Selanjutnya adalah kapan peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi? Hari apa? Bulan apa dan tahun berapa? Para ulama kita di dalam banyak literatur keislaman ini juga berbeda pendapat. Yang pertama adalah peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada bulan Rajab, sebagaimana bulan kita saat ini. Ulama yang lain mengatakan peristiwa ini terjadi pada bulan Dzulqa'dah, atau bahkan ulama ini juga mengatakan peristiwa ini terjadi di lain kedua bulan ini. Ini yang pertama. Yang kedua adalah hari apa peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi. Para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa peristiwa mulia ini terjadi pada hari Jumat. Mengingat hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, tuannya hari-hari dalam satu minggu. Ada pula yang mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Senin, sebagaimana kelahiran baginda Muhammad SAW. Bahkan ada pula yang mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi bertepatan dengan hari di mana baginda SAW diutus menjadi nabi dan rasul.
Sehingga dari beragam pendapat ini, para ulama ahlu sunnah wal jamaah, atau yang bisa dikatakan sebagai jumhur ulama, menyepakati bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Jumat bertepatan dengan bulan Rajab. Ini dalam pengertian kapan peristiwa ini terjadi. Dari beragam pendapat para ulama ini, meskipun para jumhur ulama sudah menetapkan bahwa peristiwa ini terjadi pada bulan Rajab pada hari Jumat, tetapi ini juga menyisakan pertanyaan di sebagian masyarakat kita. Ada yang mengatakan bahwa kalau di antara para ulama ini terjadi perbedaan pendapat terkait kapan peristiwa ini terjadi, maka tidak usah memperingati peristiwa Isra Mi'raj ini. Memperingatinya berarti dianggap sebagai bid'ah sayyi'ah atau mengada-adakan urusan dalam agama, dan itu akan berdampak kepada akidah. Sehingga ada yang mengatakan tidak perlu untuk memperingati itu. Nah, ini menjadi persoalan tersendiri. Apakah memang demikian? Apakah kita tidak harus memperingati itu? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang memperingati atau mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ia tengah melakukannya berdasarkan kepada ketakwaan hati yang paling dalam. Di dalam firman yang lain juga disebutkan, "Wa dzakirhum bi ayyamillah." Ingatlah hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah hari-hari atau peristiwa-peristiwa yang terjadi yang penting, yang menghampiri atau yang terjadi di kalangan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua adalah berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, maka memperingati peristiwa Isra Mi'raj ini legal secara syar'an. Lebih-lebih sudah didukung oleh kesepakatan atau ijma' jumhur ulama, sehingga bagi kita tidak ada keraguan untuk memperingatinya. Jadi dikatakan, juga tidak dikatakan sebagai peristiwa bid'ah sayyi'ah. Oleh sebab itu, di dalam neraca keimanan, di dalam neraca syariat Islam, memperingati peristiwa Isra Mi'raj ini menjadi legal secara syar'an. Tidak hanya sampai di situ sebetulnya, memperingati hari-hari besar keislaman yang lain juga sangat legal. Misalnya adalah memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau juga memperingati hari Lailatul Qadar. Ini juga menjadi legal secara syariah. Sekali lagi bahwa tidak adanya atau terjadi perbedaan para ulama terkait dengan bulan dan hari kapan peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi tidak mengurangi legalitas kita sebagai umat muslim untuk memperingati hari besar Isra Mi'raj yang tidak lain adalah mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah apakah baginda sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra Mi'raj ini dengan jasad dan ruhnya, ataukah dengan rohnya saja? Para ulama berbeda pendapat. Tetapi mayoritas ulama kita mengatakan bahwa Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj ini dengan jasad dan ruhnya. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa." Bahwa Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Para ulama kita, terutama dari kalangan ahli tafsir, mengatakan bahwa redaksi bi'abdihi, hambanya, ini menunjukkan adalah
dengan jasad dan ruh. Berbeda halnya misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman, Subhanalladzi asra bi ruhihi. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulnya dengan ruhnya. Ini berbeda. Nyatanya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman menggunakan redaksi bi abdihi, hambanya. Kalau di dalam literatur keislaman yang disebut sebagai seorang hamba itu adalah tidak hanya ruhnya, tetapi juga jasadnya. Oleh sebab itu, sebagai seorang muslim tidak ada alasan untuk tidak mengimani akan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dan yang harus kita catat bersama adalah di dalam peristiwa itu, ketika baginda SAW sampai di shaf atau tingkat langit ketujuh dan hendak menuju ke langit, menuju ke Sidratul Muntaha, maka hanya beliaulah yang bisa menembus Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril tidak mampu karena perbedaan eksistensi dan perbedaan derajat. Persoalan ini menjadi penting. Karena apa? Karena masyarakat kita dibingungkan. Kira-kira ketika Nabi SAW di Sidratul Muntaha ini ditemani oleh Malaikat Jibril. Ini dalam pandangan sebagian orang. Nyatanya tidaklah demikian. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ketika Rasulullah SAW berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala ini, dalam benak pandangan kita layaknya komunikasi antara dua insan. Padahal kenyataannya ini tidaklah demikian. Bentuk komunikasi Allah Subhanahu wa taala dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini bukanlah seperti bentuk komunikasinya kita sesama kita. Tetapi seperti apa? Allah Subhanahu wa taala di dalam pandangan keislaman ini bukanlah zat yang bisa disamakan layaknya zatnya makhluk. Ini berbeda. Lantas bagaimana sesungguhnya bentuk komunikasi ini? Apakah memang Rasulullah SAW melihat zat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepalanya sendiri atau dengan mata telanjang ataukah seperti apa? Di dalam literatur akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bentuk komunikasi ini tidaklah seperti yang kita bayangkan. Bagaimana bentuknya? Nabi Muhammad SAW tidaklah melihat zat Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala bentuk komunikasinya itu melalui kalbunya, melalui hati Muhammad SAW. Apakah melalui medium suara, medium bahasa yang kita kenal saat ini? Tidak. Tidaklah seperti itu. Bahasanya berbeda. Bentuk lafadznya juga berbeda. Seperti apa? Tidak tahu. Inilah adalah wilayah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang perlu kita pertahankan. Jadi bentuk komunikasi antara baginda Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha dalam rangka untuk mendapatkan perintah sholat 5 waktu itu bukanlah bentuk komunikasi sebagaimana yang kita pahami saat ini. Bagaimana bentuk komunikasinya? Yaitu melalui wahyu, bila sautin tanpa suara, bila kalamin tanpa suatu pembicaraan, bila alfadin tanpa lafaz sebagaimana yang kita pahami saat ini. Mengapa bisa demikian? Iya, karena ini adalah akidah kita. Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara dengan Rasulullah SAW dengan menampakkan zatnya di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam, apalagi dengan mata telanjang. Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bentuk komunikasi antara Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu wa taala itu melalui wahyu yang diturunkan, diilhamkan di dalam kalbu sallallahu alaihi wasallam. Apakah memang demikian? Iya, inilah akidah kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mukhalafatun lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Dia adalah zat yang tidak sama dengan makhluknya. Dia adalah qiyamun binafsihi. Dia mampu berdiri sendiri tanpa arah, tanpa tempat, dan tanpa yang sifat-sifat yang melekat dalam diri makhluk. Ini adalah akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang harus kita yakini. Oleh sebab itu,
Sebagai seorang muslim, sekali lagi, ini adalah jaminan akidah kita. Bila Rasulullah SAW sendiri ketika sampai di Sidratul Muntaha tidak bisa atau tidak berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mata telanjang, maka di akhirat kelak, dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala, orang mukmin ketika sudah sampai di surga akan mampu melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala telanjang. Artinya apa? Ketika di akhirat kelak, kenikmatan terbesar sebagai seorang mukmin bukanlah ketika bersanding dengan para bidadari, bukanlah ketika makan makanan di surga, tetapi kenikmatan terbesar yang tidak bisa dirasakan oleh yang lain, oleh orang-orang non-muslim adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala sendiri. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pemaparan kisah Isra Mi'raj tadi ada beberapa pesan keagamaan yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah dari segi akidah, sebagai seorang muslim kita harus percaya bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini memang benar-benar terjadi. Selanjutnya, dari segi akidah pula, kita harus mengimani bahwa bentuk dialog antara Nabi Muhammad SAW dengan Zat yang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala tidaklah seperti dialognya manusia atau makhluk. Bentuk dialognya itu adalah melalui wahyu yang disampaikan, yang dimasukkan di dalam qalbi Nabi Muhammad SAW. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah bertempat, tidak pula beruang dan waktu. Dia adalah zat yang qiyamun binafsihi, yang berbeda dengan makhluknya. Yang kedua adalah dari segi hukum fikih, bahwa memperingati peristiwa Isra Mi'raj ini adalah legal secara syariah. Dia tidak masuk dalam kategori bid'ah sayyi'ah. Mengapa demikian? Karena di dalam peringatan hari besar ini, di dalamnya banyak sekali dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Banyak sekali disenandungkan sholawat kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga banyak sekali diisi dengan amal-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk sodakoh di dalamnya. Yang ketiga adalah dari segi tasawuf. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang maha welas asih. Kita harus berpikiran positif kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap cobaan yang diujikan kepada para hambanya tentu tidak akan melampaui batas kemampuan seorang hamba. Sebagaimana dalam firman-Nya, la yukallifu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah adalah zat yang tidak akan mengujikan suatu ujian kepada hambanya melebihi batas kemampuan seorang hamba. Oleh sebab itu, kita harus yakin, berpikiran positif bahwa setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Setiap kesedihan pasti ada kebahagiaan. Setiap kegelapan pasti ada penerangan, sebagaimana kita berhikmah atau mengambil hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beberapa pemaparan atau pesan keagamaan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya pesan ini, kita semua secara akidah semakin teguh mengimani akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Secara fikih kita tidak ragu untuk memperingati peringatan Isra Mi'raj, dan secara tasawuf kita senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, berpikiran positif akan seluruh takdirnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.